Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini Allah pertemukan kembali kita semua di majelis ini. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas kisah yang baru dari kisah sahabiyat haula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sekarang akan membahas kisah Ibunda Aisyah binti Abi Bakar. Dikatakan beliau ini sosok yang tercinta, pemilik 7 keutamaan. Kali ini kita akan melangkahkan kaki untuk memasuki taman dengan bunga paling indah dan agung di dunia. Bunga indah ini berada di taman iman, disirami dengan air wahyu hingga aroma wanginya menyebar memenuhi ruang antara timur dan barat. Ia adalah bunga yang tumbuh dari pohon yang diberkahi. Akar-akarnya menancap ke bumi, dahannya menjulang tinggi ke awan hingga nyaris memeluk bintang-bintang. Kali ini kita memohon restu untuk menemui bunga yang suci dan bertakwa yang memenuhi dunia dengan ilmu, dengan fikih, dengan zuhud dan wara, untuk membaca kisahnya yang tertuang dalam lembar-lembar dedaunannya. Beliau adalah sosok orang yang tercinta di hati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah ayahnya. Jadi Nabi itu suatu ketika pernah ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah minar rijal. Kemudian ditanya lagi, dari kalangan laki-laki siapa? Maka Nabi menjawab, bapaknya, berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Aisyah ini adalah orang tercinta di hati Nabi setelah ayahnya. Dialah yang meneguk air kejujuran dari kedua orang tuanya. Abu Bakar punya gelar As-Siddiq. Taib.
Beliau juga makan di atas jamuan makanan nubuwah. Dialah wanita suci lagi disucikan, yang dibebaskan Allah dari tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya ya dari langit ketujuh. Nah, ini diantara keistimewaan Ibunda Aisyah ketika beliau mendapatkan ujian yang disebut di dalam sirah Nabi dengan pembahasan hadithul ifki, tersiarnya berita bohong. Kalau zaman sekarang tersiarnya hoaks tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang dihembuskan oleh orang-orang munafik yang kemudian memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menjatuhkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dalam keadaan seperti itu, ya ujian yang begitu berat bagi Ibunda Aisyah, yang langsung kemudian menegaskan kesucian beliau adalah Allah Azza wa Jalla dari atas lapis langit yang 7. Taib. Dialah wanita yang bertakwa, wanita yang suci, wara dan zuhud. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Taib. Di antara penggalan kisah yang disampaikan di sini, fi rihabil makarim. Beliau tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kemuliaan. Taib. Sebelum menghayati kisahnya yang penuh berkah, terlebih dahulu mari kita merenungkan sejumlah kemuliaan yang mengelilingi sosok ini dari segala penjuru. Pertama, suaminya. Suami dari Ibunda Aisyah adalah pemimpin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, yakni Muhammad bin Abdullah yang diutus Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Kemudian ayahnya bernama Abu Bakar As-Siddiq, ya di mana mentari tiada terbit menyinari seorang pun yang lebih baik darinya setelah para nabi dan rasul. Jadi makomnya Abu Bakar As-Siddiq itu makom setelah nubuwah. Jadi kalau ditanya siapa atau makom yang seperti apa yang kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya setelah makom nubuwah dan makom risalah, maka jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dialah Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah ketika keduanya berada di dalam goa, yakni pada peristiwa hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Dialah orang tercinta di hati Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang terdapat di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara orang yang paling murah hati kepadaku dalam persahabatan dan harta benda adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dipuji oleh Nabi kemurahan hatinya, baik dalam persahabatan ataupun dalam harta benda. Dan kisahnya masyhur tentang Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kedekatan beliau yang begitu mendalam dengan Rasulullah SAW, dan itu diketahui oleh seluruh para sahabat. Kemudian bagaimana kemurahan hati Abu Bakar As-Siddiq, atau dengan kata lain kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq
di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau dikisahkan pernah menginfakkan seluruh hartanya fi sabilillah. Maka ketika ditanya oleh Nabi, apa yang engkau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Maka Abu Bakar As-Siddiq dengan kemantapan imannya beliau mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Nabi, sungguh di antara orang yang paling murah hati kepadaku dalam persahabatan dan harta benda adalah Abu Bakar. Andai aku boleh mengambil seorang khalil, walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin. Kata Nabi SAW, andai aku boleh mengambil seorang kekasih, maksudnya mengambil seorang khalil. Ya, khalil itu derajat khullah, itu di atas derajat mahabbah. Mahabbah itu cinta, tapi kalau khullah itu cinta sejati. Ya, levelnya, makomnya di atas cinta. Orang yang dicintai habibi. Kalau orang yang menjadi cinta sejati disebut khalili. Makanya Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya memiliki gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih sejatinya Allah, Zat yang Maha Penyayang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Nabi, andai saja aku boleh mengambil seorang khalil selain Rabbku, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Menunjukkan betapa besarnya rasa cinta Nabi, betapa mendalamnya rasa cinta Nabi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Tapi kata Nabi, walakin ukhuwatul Islam, tapi persaudaraan Islam, wa mawaddatuhu, dan cinta kasihnya itu sudah cukup bagiku. Semua pintu yang mengarah ke masjid harus ditutup selain pintu Abu Bakar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini keistimewaan Abu Bakar yang sangat luar biasa, dan beliau itu adalah sosok ayah dari Ibunda Aisyah. Ya, ada istilah kata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, Ibunda Aisyah itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bapaknya seorang yang begitu mulia. Ya, maka demikian pula putrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini masih menjelaskan keistimewaan sosok Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya dari Ibunda Aisyah. Kata Nabi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling sayang terhadap umatku, atau orang yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau dikenal dengan perangainya yang lembut, gitu ya. Maka Nabi itu ketika menyuruh Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau jadi imam karena beliau sakit, itu Ibunda Aisyah sempat bertanya, menegur, ya, bapakku itu ya Rasul seorang yang sangat lembut hatinya. Aku khawatir kalau dia jadi imam, salatnya enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena setiap baca ayat Quran menjadikan beliau menangis. Begitu ya, saking lembutnya hati beliau.
Nabi sendiri mengatakan begitu, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Yang paling tegas dalam perintah Allah adalah Umar. Nah, Umar dikenal sebagai perangai yang begitu tegas. Taib. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Yang paling pemalu itu adalah Utsman. Masya Allah. Ya, Nabi pernah lesehan bersama Ibunda Aisyah ketika yang masuk menemui Nabi Abu Bakar, Umar, beliau tidak merubah posisinya. Tapi giliran yang minta izin itu adalah Utsman bin Affan. Beliau kemudian tiba-tiba segera bangkit, duduk, merapihkan pakaiannya, kemudian mempersilahkan Utsman masuk. Itu membuat heran Ibunda Aisyah. Umar masuk, Abu Bakar masuk, engkau tidak melakukan pergerakan apapun. Tapi kenapa ketika Utsman yang minta izin untuk masuk, engkau kemudian memperbaiki keadaanmu, merapihkan pakaianmu. Barakallahu fikum. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa bagaimana aku tidak malu kepada satu sosok yang malaikat saja malu kepadanya. Nah, itulah Utsman bin Affan, sosok yang sangat pemalu. Kemudian wa aqdahum Ali. Sedangkan yang paling mengetahui hukum adalah sahabat Ali. Sahabat Ali termasuk ulama us-sahabah, ya, termasuk tokoh ulamanya para sahabat, ya, sosok yang sangat cerdas dan memiliki ilmu yang luas, ya, di dalam ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Poinnya di sini sedang ingin menegaskan tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebagai bapak, sebagai ayah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Abu Bakar itu arhamu ummati bi ummati. Sosok umatku yang paling sayang terhadap umatku, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian riwayat lain menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Ini ada di riwayat Abu Ya'la. Taib. Disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami. Kemudian riwayat yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh para penghuni tingkatan-tingkatan tinggi bisa melihat orang yang ada di atasnya, seperti kalian melihat terang di ufuk langit. Kemudian Nabi menyebutkan Abu Bakar dan Umar termasuk golongan mereka. Maksudnya yang menghuni tingkatan-tingkatan tinggi. Abu Bakar dan Umar termasuk golongan mereka, dan kedua-duanya bersenang-senang. Ini semua manakib, ya, mankibah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa tak seorang pun yang berjasa pada kami melainkan sudah kami balas kecuali Abu Bakar. Masya Allah. Kenapa? Saking banyaknya jasa Abu Bakar kepada Islam dan juga kaum muslimin. Saking besarnya jasanya Abu Bakar yang setia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat-saat proses merintis dakwah
Dari awal beliau mendapatkan amanah nubuwah dan risalah. Beliau mendampingi dengan setia Abu Bakar As-Siddiq. Maka pantas kalau kemudian Nabi menyampaikan, tak seorang pun yang berjasa pada kami melainkan sudah kami balas, kecuali Abu Bakar. Beliau memiliki jasa yang akan dibalas Allah pada hari kiamat. Harta siapapun tiada membawa manfaat bagiku seperti halnya manfaat harta yang diberikan Abu Bakar untukku. Baik, kita lanjutkan. Kita masih membahas keistimewaan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi kata Nabi, harta siapapun tidak membawa manfaat bagiku seperti halnya manfaat harta yang diberikan Abu Bakar untukku. Masya Allah. Tadi juga di awal sudah kita sampaikan, beliau dipuji oleh Nabi karena kemurahan hatinya dalam harta bendanya, dan pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini berat ya untuk diteladani. Bagaimana kemudian seluruh harta yang dimiliki diinfakkan. Ada yang pernah mengamalkannya, Ibu? Misalkan Ibu punya harta di cash sama yang non cash itu 5 juta misalkan. Nah, itu semuanya dikuras, semuanya diinfakkan. Berarti saldonya 0. Yang di rekening saldonya 0, kemudian yang di tangan juga 0, nggak ada lagi yang tersisa. Semuanya diinfakkan. Nah, ini kan tidak mudah ya. Dan Abu Bakar melakukan itu. Ya, sampai Umar Ibnul Khattab itu ketika masa-masa menginfakkan harta itu dari anjuran Nabi, beliau kemudian ya saking semangatnya berlomba dalam kebaikan, kemudian bergumam di dalam hatinya bahwa saat ini aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau merasa membawa harta dengan jumlah yang begitu besar, separuh hartanya beliau keluarkan di jalan Allah, diserahkan kepada Nabi sebagai sedekah di jalan Allah. Namun ternyata beliau mendapati Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Masya Allah. Nah, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Maka hartanya yang paling dirasakan membawa manfaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, andai aku dibolehkan mengambil seorang khalil, seorang kekasih, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai seorang khalil. Ketahuilah sungguh teman kalian ini, yakni Abu Bakar, adalah kekasihnya Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu banyak lagi keutamaan, keistimewaan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq ini. Tentu bukan di sini pembahasannya. Jadi fokus kita di sini sedang menjelaskan bagaimana Ibunda Aisyah itu beliau tumbuh fi rihabil makarim, dalam keluarga yang penuh dengan kemuliaan. Ya, tadi suaminya Nabi Muhammad Sayyidul Awwalina wal Akhirin, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq dengan sekian manakibnya. Kemudian berikutnya di sini ibunya adalah seorang sahabiyah yang mulia bernama Ummu Rauman binti Amir. Dialah sahabiyat mulia yang banyak berjasa untuk agama yang agung ini. Beliau juga punya saudari yang bernama Asma binti Abi Bakar, yang kemudian digelari oleh Nabi Dzatun Nitaqain. Dzatun Nitaqain. Ini kisahnya nanti terkait dengan hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi ke Madinah.
Jadi yang punya dua ikat pinggang, zatun nitaqain. Karena ikat pinggang dari Asma binti Abi Bakar ini digunakan untuk mengikat bekal makanan ya di untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa ya untuk berhijrah ke Madinah. Sehingga beliau dikatakan orang yang memiliki dua ikat pinggang, satu di dunia, yang satu lagi di surga. Begitu. Suami saudarinya adalah pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sepupunya satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Jadi Ibunda Aisyah punya sepupu sahabat yang begitu mulia, yang pertama menghunus pedang di jalan Allah, dijamin surga sebelum kematiannya. Itulah Zubair bin Awam. Ya, termasuk as-sabiqunal awwalin. Taib. Beliau juga punya kakek dari garis ayahnya bernama Abu Kuhafah yang masuk Islam saat Futu Mekah, saat penaklukan Mekah, dan meraih kemuliaan dengan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha juga memiliki nenek dari garis ayahnya, yakni Ummul Khair, Sulma binti Sakhr, yang masuk Islam dan meraih kemuliaan, pernah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi 3 bibinya, termasuk kalangan sahabiat. Mereka adalah Ummu Amir, Ummu Quraibah, dan Ummu Farwah. Ya. Ummu Amir, Quraibah, kemudian Ummu Farwah. Mereka ini adalah putri-putrinya Abu Kuhafah. Taib. Berarti bibi dari Ibunda Aisyah. Beliau juga punya saudara sekandung yang bernama Abdurrahman, sosok yang terbilang seorang pemberani dan salah satu di antara pemanah ulung, yang mana pemanah ulung ini jumlahnya hanya bisa dihitung dengan jari. Nah, itulah pohon penuh berkah di mana Aisyah muncul dari akar-akarnya, hidup di antara ranting-rantingnya hingga menjadi bunga yang jarang ada di dunia manusia. Insyaallah. Dan berbahagia sekali ya kalau punya keluarga besar, orang-orang yang mulia. Ya. Saroleh begitu ya. Punya orang tua, Masya Allah, punya ibu, punya bapak, punya saudara, punya saudari, ya, punya sepupu, punya kakek, punya nenek, punya bibi, semuanya orang-orang hebat, orang-orang yang soleh. Masya Allah. Ini satu anugerah tersendiri ya, ketika orang itu memiliki keluarga besar yang tumbuh ya di atas keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, pantaslah kalau kemudian beliau dijadikan istri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tentu para istri Nabi itu orang-orang pilihan Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di penggalan kisah berikutnya, qadruha wa manzilatuha, nilai dan kedudukan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Az-Zahabi menuturkan tentang Aisyah. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Abu Bakarnya khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Qurasyiyah, berarti dari kabilah Quraisy, At-Taimiyah, Al-Makkiyah, An-Nabawiyah, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau dikatakan afqahu nisa'il ummah alal itlaq. Insyaallah. Jadi beliau itu wanita yang paling faqih, yang paling memahami ya ilmu agama yang begitu mendalam di antara umat ini secara mutlak. Maka termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Ibunda Aisyah. Karena beliau tumbuh berkembang ya di bawah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini keistimewaan tersendiri bagi beliau. Afqah nisa'il ummah alal itlaq. Wanita yang paling paham terhadap agama dari umat ini secara mutlak. Taib. Aisyah adalah wanita yang putih dan cantik. Berarti ya beliau ini lahir dan batin jamilah. Ya. Lahir batin. Jasmani dan rohaninya pokoknya best the best begitu ya. Paling the best. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Untuk itulah beliau disebut dan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Al-Humaira. Wanita yang kemerah-merahan, ya. Kadang kulit itu saking putihnya jadi seperti kemerah-merahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi perawan selain daripada beliau. Berarti istri-istri Nabi yang lain janda. Yang perawan yang dinikahi dari kalangan perawan hanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tidak mencintai seorang wanita pun seperti cinta beliau kepadanya. Di antara umat Muhammad dan bahkan di kalangan kaum wanita, aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih berilmu melebihinya. Jadi wanita yang paling mendalam ilmu agamanya ya Ibunda Aisyah. Sebagian ulama berpendapat, ini saking istimewanya Ibunda Aisyah, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Aisyah itu lebih baik daripada ayahnya. Namun pendapat ini jelas tidak bisa diterima. Karena Allah sudah menentukan ukuran untuk segala sesuatunya. Lebih dari itu, kita bersaksi bahwa Aisyah adalah istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dunia sekaligus di akhirat. Adakah kebanggaan lain lebih dari itu? Ibu, sahabat Nabi saja kan tidak bisa 24 jam membersamai Nabi. Nah, ini Ibunda Aisyah bisa membersamai Nabi itu 24 jam. Ya. Bagaimana keseharian Nabi di rumah? Maka yang paling paham secara detail itu adalah Ibunda Aisyah. Maka coba perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi di dalam rumah itu kebanyakannya datang dari Ibunda Aisyah. Ya, bagaimana beliau sahur, bagaimana beliau mandi janabah, ya, bagaimana beliau berwudu, bertayamum, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau sholat malam, gitu ya. Seputar yang di rumah, ya, makanya banyak sekali para sahabat Nabi yang kemudian belajar kepada Ibunda Aisyah, ya, meriwayatkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Masruq bin Abdurrahman Al-Hamdani Al-Kufi, ini seorang tabi'in yang mulia dan tergolong salah satu tokoh tabi'in. Saat menyampaikan hadis dari Aisyah, beliau selalu mengatakan As-Siddiqah binti As-Siddiq. As-Siddiqah binti As-Siddiq. Yang dimaksud itu adalah Ibunda Aisyah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq.
kekasihnya, kekasih Allah, wanita yang dibebaskan dari tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya, tertera di dalam kitab Allah, bercerita kepadaku. Taib. Nah, ini seorang tokoh tabi'in. Jadi kalau menyampaikan hadis dari Ibunda Aisyah, itu selalu mengawali menyebutkan manakibnya Ibunda Aisyah, bahwa beliau itu As-Siddiqah binti As-Siddiq, beliau itu kekasih Allah, beliau itu wanita yang dibebaskan dari tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya, ya. Dan tertera di dalam kitab, baru kemudian menyampaikan riwayat hadisnya. Begitu. Abu Nu'aim Al-Asbahani menuturkan dalam biografi Aisyah, As-Siddiqah binti As-Siddiq, Al-Atiqah binti Al-Atiq. As-Siddiqah binti As-Siddiq berarti maksudnya wanita yang jujur terpercaya, putri dari laki-laki yang jujur terpercaya. Al-Atiqah binti Al-Atiq maksudnya adalah kekasih dari kekasihnya Allah. Kekasih dari kekasihnya Allah. Maksudnya apa, Bu? Siapa kekasih Allah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya siapa yang paling engkau cintai, beliau menjawab Aisyah. Berarti kekasih dari kekasihnya Allah. Kekasih orang dekat, ya, pemimpin para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang dibebaskan dari segala aib, jauh dari keraguan hati, karena dia pernah melihat Jibril alaihi salam, urusan Rabb yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan penggalan kisah berikutnya. Syamsul Islam tasyruqu ala ardil jazirah. Mentari Islam terbit di atas bumi jazirah. Maksudnya Jaziratul Arab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, Jazirah Arab itu ada Najd, ada Hijaz, ya. Najd itu yang bagian timur, ya, sekarang ada Riyadh dan sekitarnya. Kalau Hijaz itu ya Jeddah, pesisiran barat, Jeddah dan yang di sekitarnya. Nah, itu Jaziratul Arab. Mentari Islam terbit di atas bumi jazirah. Sebelum kenabian, Abu Bakar adalah temannya Rasulullah. Abu Bakar tahu betul amanah, kejujuran, akhlak Nabi yang begitu menawan juga penuh dengan berkah. Dalam hitungan tahun, mentari Islam terbit di atas jazirah. Wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Sementara Abu Bakar adalah lelaki pertama yang masuk Islam. Tidak lama setelah itu Abu Bakar menyampaikan dakwah ke segala penjuru agar semuanya merasakan nikmatnya iman seperti yang beliau rasakan. Maka dakwahnya itu direspon. Dakwahnya direspon oleh 6 di antara 10 sahabat yang dijamin surga setelah itu. Masya Allah. Dapat satu saja ibu, dapat satu kita mengislamkan satu orang, apalagi kemudian barakallahu fikum orang ini menjadi orang yang begitu hebat, mulia, sampai dijamin surga sebelum kematiannya. Tentu ini sudah fadilah yang sangat besar, menjadi wasilah hidayah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan keluarga dan seluruh anak-anaknya juga masuk Islam. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, Aisyah lahir di era Islam. Tatkala muncul ke dunia, beliau mendapati dirinya berada di antara dua orang tua yang mulia, dua orang tua yang beriman. Bahkan beliau mendapati dirinya sebagai putri orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi ini satu keistimewaan tersendiri bagi Ibunda Aisyah. Aisyah menuturkan, saat aku balik, kedua orang tuaku sudah memeluk Islam. Aisyah tumbuh berkembang dirawat dua orang tua mulia. Tumbuh dewasa di bawah naungan taman yang pepohonannya ditanam di tanah keimanan, disirami dengan wahyu. Kedua orang tuanya itu laksana pohon besar yang menjulang tinggi yang menjadi naungan. Laksana pohon penuh berkah yang buahnya dekat untuk dipetik, yang berbuah setiap saat atas izin Rabb-Nya. Kedua orang tua Aisyah mengamati berkah dari putrinya yang menebarkan aroma wangi. Hanya saja mereka berdua sama sekali tidak pernah berpikir jika suatu hari nanti putri mereka ini akan menjadi istri pemimpin seluruh umat manusia. Masya Allah. Ya, jodoh itu tidak ada yang tahu, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Aisyah menjadi ummul mukminin sepanjang masa. Beliau juga menjadi menara ilmu dimanapun dan kapanpun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup kemudian berfirman, kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah menghendaki Aisyah dirawat di bawah pengawasannya, memilihnya sebagai istri kekasihnya. Untuk itu, mari kita menghayati saat-saat itu dengan ruhani kita. Inilah kisah perjalanan hidupnya yang harum agar kita tahu kedudukan ibu yang diberkahi ini. Barakallahu fikum. Kita tambah satu lagi. Di sini sudah mulai secara fokus mengisahkan tentang Ibunda Aisyah. Dikatakan bahwa hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Dikatakan kepada Nabi, dia, yakni Aisyah ini, istrimu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Suami ibu sekarang, apakah akan menjadi suami ibu nanti di akhirat? Gimana, Bu? Harapan besarnya kan begitu ya. Sehidup sesurga, kan begitu. Semoga begitu. Tapi pasti apa tidak? Tidak bisa memastikan, wong tidak ada dalilnya kita pasti surga. Kalau Nabi, Ibunda Aisyah itu pasti surganya. Maka Ibunda Aisyah itu istri Nabi di dunia dan akan menjadi istri Nabi nanti di surga. Nabi SAW menikahi Aisyah berdasarkan wahyu dari langit. Jadi ada petunjuknya, ada perintahnya dari Allah supaya menikahi Ibunda Aisyah. Nabi SAW memimpikan Aisyah selama 3 malam. Memimpikan Aisyah selama 3 malam. Ibu, suami ibu dulu sebelum jadi suami pernah dimimpikan enggak? Enggak. Barakallahu fikum. Nah, Nabi memimpikan Aisyah itu selama 3 malam. Jibril alaihissalam membawa gambarnya dan berkata kepada beliau,
dia itu istrimu di dunia dan juga di akhirat. Sungguh sebuah kemuliaan besar bagi ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan kepadamu dalam mimpi selama 3 malam. Masya Allah. Malaikat Jibril membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra. Jadi langsung dibawakan gambarnya. Ini loh, ya, nanti yang akan menjadi istrimu. Taib. Ia kemudian berkata kepadaku, ini istrimu. Aku kemudian menyingkap kain dari wajahmu, rupanya itu kamu. Lalu aku pun, kata Nabi, berkata, in yaku hadza min indillah yumdihi. Jika ini ketentuan dari Allah, pasti ia tunaikan. Artinya kan, kalau kemudian Allah sudah wahyukan dan mimpinya Nabi itu bagian daripada wahyu, menjadi kenyataan. Beda dengan mimpi kita, Bu. Ya, mimpi kita baik mungkin mimpinya, tapi tidak mesti jadi kenyataan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah bahwa Jibril datang membawa gambarnya dalam kain sutra hijau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, Jibril berkata, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Ini hadisnya ada di riwayat Imam At-Tirmidzi, para perawinya thiqah. Yang tadi riwayat sebelumnya itu riwayat sahih muttafaq alaih. Artinya mimpi Nabi, ya, untuk kemudian diberi petunjuk tentang ibunda Aisyah yang nanti akan menjadi istrinya, itu riwayatnya sahih. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas kisah Az-Zawaj Al-Mubarak, kisah pernikahan beliau yang penuh dengan keberkahan. Ini insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Saksikan di episode berikutnya. Baik, ibu-ibu, sampai di sini dulu. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.